Semua orang boleh dipanggil, tapi yang dipilih sedikit, yaitu penyelamatan. Give blood, give life. Memberikan darah supaya ada kehidupan. Memberikan anaknya. Kita sebagai orang-orang pilihannya, percikan darah yang menyelamatkan. Kuasa ilahi yang merubah hidupku. Aku memiliki iman, anugerah kuasa ilahinya memelihara engkau yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan agung. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, menerima firman dan juga persekutuan dengan tubuh dan darah. Biar Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat-Mu, dan kami siap menerima firman. Kami sambut firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita sambung di dalam 2 Petrus pasal yang 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saya akan berikan tema pada pagi hari ini, yaitu kuasa ilahinya yang merubah hidup. Jadi tema pada pagi hari ini adalah diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 dan juga disambung dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Di situ Petrus menjelaskan bahwa surat ini diberikan kepada jemaat yang berada di sana dan juga kepada orang-orang yang dipilih. Kenapa Petrus menuliskan hal demikian?
supaya nanti di dalam 2 Petrus 1 ayat 11 itu, supaya kita semua dikaruniakan hak penuh, ya, mendapat karunia hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan. Kita melihat dulu siapa Petrus ini. Petrus ini adalah soko guru atau tiang utama di dalam penyebaran Injil. Petrus memegang di bagian Yerusalem, dan Petrus menyampaikan firman Tuhan sebagai pengabar Injil kepada orang-orang yang bersunat atau orang Yahudi, orang Ibrani. Untuk orang-orang yang tidak bersunat nanti bagiannya kepada Paulus. Petrus ini adalah soko guru, ya, sebagai tiang, dan juga disebutkan tadi dalam ayat pertama sebagai rasul. Petrus juga disebutkan sebagai bapak gereja mula-mula. Petrus merupakan paus pertama. Ya. Jadi jabatan, posisi, kedudukan Petrus ini istilahnya istimewa, penting. Dan Petrus bisa jadi seperti ini kenapa? Petrus juga sebelumnya hidupnya juga pernah jatuh, pernah menyangkal, pernah memungkiri Tuhannya. Dan dia hampir hilang, boleh katakan hampir mati. Tapi dia bisa bangkit dan bangun kembali karena apa? Karena Allah, karena Yesus memberikan kekuatan kembali kepadanya. Paulus menuliskan juga di dalam Galatia 2 ayat 8. Galatia 2 ayat 8. Dikatakan, karena ia telah, ya ini siapa? Allah, yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia atau Allah juga telah memberikan padaku, ini kepada Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi kekuatan yang diberikan, kekuasa ilahi yang diberikan untuk membangkitkan, membangunkan kembali kepada Petrus maupun Paulus, itu juga terjadi kepada saudara dan saya. Diberikan. Yang merubah hidup, seluruh kehidupan Petrus. Ketika dia mengalami kekuatan yang luar biasa ini, yang merubah hidupnya yang dulu, istilahnya boleh dikatakan pecundang, boleh katakan jatuh, boleh katakan hampir mati. Tapi karena ada kekuatan daripada Tuhan, maka Petrus diberikan pesan, kalau engkau kuat, ingat saudara-saudaramu yang lain. Makanya nanti dikatakan di dalam ayat 2 kepada orang-orang yang dipilih. Siapa orang-orang yang dipilih ini? Yaitu kamu, katakan. Maka Petrus diingatkan sama Yesus ketika dia sebelum jatuh. Dan nantinya akan dikuatkan di dalam Galatia ini. Engkau dikuatkan. Lukas 22 ayat 32. Yesus memberikan pesan bahwa Petrus nanti ini bakal jadi yang istilahnya dipakai Tuhan, yang dipilih. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu dan aku telah berdoa untuk engkau Petrus. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-32. Aku telah berdoa untuk engkau Petrus. Ini Yesus sendiri. Supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, sadar, sudah bangun, kuatkan saudara-saudaramu. Maka Petrus menuliskan dalam suratnya ini bagaimana kekuatan atau kuasa ilahi ini yang merubah hidupnya. Yang dulu dia boleh mengingkari, boleh lupa janjinya, boleh menyangkal, tapi diberikan kekuatan maka dia bangun bangkit dan menguatkan yang lain.
Maka dia menulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-13, Petrus ingat pesan yang Yesus berikan kepadanya. Aku menganggap sebagai kewajibanku. Wah, Petrus mengerti. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk mengingatkan kamu. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 13. Untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu, semua apa yang sudah dialami. Jadi dia mengingatkan terus selama aku ini belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Mengingatkan itu apa? Mengingatkan sesuatu yang luar biasa yang dia alami, yaitu kuasa ilahi yang merubah hidupnya. Nah, tema pagi hari ini ya, kuasa ilahinya yang merubah hidup. Coba tampilkan slide-nya, bisa enggak? Kita ini dulu juga orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang hampir mati. Ada slide-nya. Orang yang hilang, orang yang hampir mati, orang yang tenggelam, dan orang yang istilahnya sekarat, pernah menyangkal mungkin, janji nggak pernah digenapi, janji yang hanya omongan belaka. Petrus mengingatkan supaya apa? Supaya kita mengerti, supaya kita berubah, kita mengalami perubahan kekuatan dari kuasa ilahinya. Belum. Nah, ini ya. Kita ini bagaikan tengkorak-tengkorak yang hampir mati ya, boleh dikatakannya. Kita semua ini orang yang hampir binasa. Wah, tinggal tulang-tulang ini. Selanjutnya, teruskan. Dikatakan di situ, engkau ini orang yang berdosa semua. Selanjutnya, nggak bisakah? Nah ini, orang yang tenggelam. Tenggelam kita seberapa dalamnya nggak tahu. Pribadi lepas pribadi yang mengerti. Minta pertolongan Tuhan, seperti Petrus, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Selanjutnya, ya tenggelam semua, nggak tahu tenggelamnya tinggal tangannya atau ini. Maka tangan Allah turun untuk menolong saudara dan saya. Selanjutnya, katakan, dengan cara apa? Dengan cara ini. Terus, give blood, save life. Dengan cara anugerah. Dari dunia yang hampir hilang, tenggelam, hanya dengan anugerah, maka engkau memperoleh kekuatan ilahi dalam jalan hidup. Selanjutnya, darah siapa? Di dalam darah Yesus. Selanjutnya, a drop of grace for the whole world. Setetes darah, percikan darah untuk seluruh dunia. Ini caranya gimana? Kita yang di bawah menantikan, maka tangan Bapa terulur untuk memberikan Yesus, supaya kita memperoleh kasih karunia. Ya, selanjutnya, kita yang hampir tenggelam, tangan Yesus siap menolong. Jesus is my Savior. Terima kasih. Kenapa Petrus menulis ini? Kita baca di dalam sekarang 1 Petrus pasal 1 di dalam ayat yang kedua. Saya ulangi. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah yang bagaimana? Kalau Yohanes 3:16 dikatakan banyak orang yang dipanggil, tetapi semua orang boleh dipanggil, tapi yang dipilih sedikit. Yohanes 3:16, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Diberikan supaya barang siapa ini
terbuka untuk umum. Barang siapa ini bebas, semua orang boleh ikut. Tapi cuman persyaratannya nggak hanya ikut-ikutan. Ada batasan yang jelas, Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya, barang siapa memiliki iman. Persyaratan percaya iman inilah, maka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua katakan, yaitu orang-orang yang dipilih dan sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini dunia yang hampir mati, hampir tenggelam, yang sudah mengalami dosa semuanya, tenggelam, minta tolong sama Tuhan. Gimana caranya ada penyelamat yang datang? Allah mengirimkan. Tak kirim, Yohanes 3:16. Tapi barang siapa yang percaya, loh ya. Kalau nggak percaya, nggak bisa. Yohanes 3:16 terbuka untuk semua orang. Dipanggil semua orang. Tapi belum tentu dipilih. Maka Petrus menjelaskan sekali lagi, supaya orang-orang yang dipanggil dan dipilih sesuai dengan rencana Allah, rencana penyelamatan ini loh. Rencana penyelamatan. Dikatakan di situ, orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dan yang dikuduskan supaya apa? Supaya taat, percaya kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Jadi misalkan saya orang yang berdosa, saya orang yang hampir tenggelam hilang, gimana bisa memperoleh kasih karunia? Maka Allah mengirimkan. Yohanes 3:16. Dengan percikan darahnya, aku percaya, aku memiliki iman, percaya, dan menerima percikan darahnya, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang dipilih. Dikatakan sini, orang-orang yang dipilih. Lantas Petrus menjelaskan ini untuk apa sih? Kuasa ilahinya yang merubah hidup ini yang bagaimana? Sekali lagi dimulai dari rencana Allah, yaitu penyelamatan. Give blood, give life. Memberikan darah supaya ada kehidupan. Memberikan anaknya. Dan kita sebagai orang-orang pilihannya, yang punya iman, punya percaya kepada Dia, maka engkau masuk di dalamnya. Menjadi satu hal yang istimewa. Sekali lagi, terjadi dari dua pihak. Allah memberikan satu kesempatan anugerah. Kita menerimanya enggak? Percaya enggak? Nanti banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14 tuh. Karena itu kita yang sudah percaya dan iman kepada Yesus, katakan tadi ayat 2, dan percikan darahnya, kita nggak boleh sembrono hidupnya. Tidak boleh main-main. Maka tadi dalam ayat 2 Petrus 1 ayat 10 yang bacakan untuk para pentabisan ini, para tabisan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Engkau bisa dipanggil dan dipilih semakin teguh. Sekali lagi Petrus menuliskan ini bukan yes, pokoknya aku kan udah selamat. Enggak. Ada maksud istimewa ketika kita menerima, ketika kita beriman, percaya, ada percikan darah yang menyelamatkan. Ada kuasa ilahi yang merubah hidupku. Petrus menegaskan kembali. Bagaimana dengan kita? Boleh katakan Petrus menuliskan sebagai perantau, sebagai pendatang.
Kita ini bagaikan juga pendatang, perantau, bagaikan musafir yang datang mung mampir ngombe. Anugerah ini diberikan. Anugerah ini ditawarkan. Sekali lagi Petrus menjelaskan hal ini supaya kita memperoleh kuasa, kekuatan ilahi yang daripada Dia. Aku percaya, aku beriman di dalam percikan darahnya ada kuasa, dalam pengorbanannya ada satu yang istimewa dalam hidupku. Lah Petrus mempertegas hal ini. 1 Petrus 1 sekarang ayat yang kelima. Supaya apa? 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Karena imanmu. Lek kowe enggak percaya, enggak beriman, coretan ayat ini. Tapi karena mbak etik, karena kamu gantiin namamu, kamu ini gantiin namamu. Karena saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena apa? Percaya karena iman. Jadi Petrus menegaskan ketika dia jatuh dan dia bangun, dia percaya. Aku memperoleh kekuatan baru karena imanku ini ada di dalam dia. Ngerti ya saudara ya? Kalau nggak ada iman, nggak ada percaya, percuma. Petrus sekali lagi menegaskan karena imanmu, maka engkau dipelihara dalam kekuatan Allah. Untuk apa? Dikatakan ayat selanjutnya. Sementara kamu ini kan menantikan keselamatan yang pasti nih, yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita ini masih hidup dalam dunia, saudara. Kita ini masih menjalani hidup hari ke hari. Dikatakan, sementara aku menantikan, sementara aku berjalan, sementara aku menjalani hidup ini, maka aku memiliki iman, di mana imanku ini, maka anugerah kuasa ilahinya memelihara engkau dalam perjalanan menantikan keselamatan yang nyata nanti. Jadi ketika kita memiliki iman percaya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dipelihara. Engkau dipelihara, yaitu kamu. Pak Bambang kah ya, engkau dipelihara. Karena apa? Karena imanmu. Wah, Petrus membagikan semua ini. Kita bersyukur, kita memperoleh pemeliharaan di dalam segala kekuatan Allah. Dipelihara, pemeliharaan. Ngerti arti pemeliharaan enggak? Saya buka kamus dalam kamus bahasa Indonesia. Pemeliharaan ini merupakan satu proses atau cara dalam hal penjagaan, dalam hal perawatan, proses atau cara, dalam hal penyelamatan, meluputkan, melindungi keamanan, itu pemeliharaan. Ada prosesnya, ada caranya. Allahmu punya banyak cara. Tidak pernah kehabisan cara. Allahmu selalu ada jalan untuk memelihara. Amin. Aku, kata Allah, memelihara kamu karena imanmu percaya kepada 1 Petrus 1:2. Percikan darahnya. Dalam nama Yesus Kristus dikatakan di situ. Dipelihara. Lantas untuk apa lagi? Petrus menegaskan apa lagi? Istimewanya apa lagi? Yang merubah hidupnya ini loh.
Selama dalam masa perjalanan hidup ini, kita dijaga pelihara, dilindungi, diluputkan, ada proses semua, banyak jalan, banyak cara, Tuhan membuka jalan semuanya dalam pemeliharaan ini dengan kekuatan daripada Allah sendiri. Selanjutnya Petrus menegaskan kembali dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa ilahinya yang tadi dikatakan memelihara dengan kekuatan Allah selama kita menjalani hidup ini. Lantas selanjutnya dikatakan ketika engkau menjalani hidup ini, Dia menganugerahkan, memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna selama kita menjalani hidup. Makanya hidup kita tidak boleh sembrono. Dikatakan ketika engkau menjalani hidup, untuk hidup yang saleh menjalani ini. Diberikan, dianugerahkan segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang baik adanya. Maka Yakobus 1 ayat 17 menuliskan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jelas, untuk samar-samar. Jelas penyertaan Tuhan. Jelas pemeliharaan Tuhan. Jelas Dia menganugerahkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna. Maka dalam Matius 7 ayat 11 juga dikatakan, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberikan yang baik. Maka ada satu pujian tuh. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kenapa? Dikatakan kuasa ilahinya. Kuasa ilahinya yang diberikan. Itu diberikan kepada saudara dan saya, kepada kamu. Ketika kita menjalani hidup ini, maka engkau memperoleh sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Maksudnya apa? Apabila kita menerima anugerah yang baik, kita menerima sesuatu yang baik, maka kita juga mengerjakan hal-hal yang baik dan berkenan pada Tuhan. Seperti Petrus lakukan. Apabila engkau sudah kuat, apabila engkau sudah sadar, insaf, bangun, ingatkan saudara-saudaramu. Maka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, Petrus mengulang kembali. 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sudah ngecap kebaikan Tuhan belum? Kalau belum, kebangetan. Kita yang dari gelap, dari dosa, sudah diulurkan tangan Tuhan. Sudah diberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita terpelihara. Supaya kita mengalami sesuatu yang berguna dalam hidup ini. Dan di dalam ayat yang ke-12, 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu.
supaya sebagai pendatang atau perantau, tadi dikatakan kita pendatang, perantau, musafir yang menerima kasih karunia Tuhan. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Wah, kita sungguh-sungguh memberikan rasa hormat, menghargai karya penebusan yang diberikan ini. Dikatakan karena kita telah menerima sesuatu yang baik. Kita menerima pemeliharaan daripada Tuhan. Maka kerjakan juga. Seperti yang Petrus sudah lakukan. Selanjutnya apa? Kuasa ilahinya yang diberikan. Anugerah yang diberikan ini. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan janji-janji yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi luar biasa. Petrus mengerti karya penebusan ini gak main-main. Ketika dia jatuh dan dia bangun, dia mengerti dengan iman di dalam Yesus Kristus. Karena percikan darahnya, maka aku memperoleh pemeliharaan Allah. Selama aku menantikan keselamatan yang sempurna, aku menjalani hidup ini. Maka di dalam menjalani hidup inilah segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berguna dianugerahkan kepada Petrus. Dianugerahkan kepada saudara dan saya. Diberikan. Lantas selanjutnya, dengan jalan itu dia juga memberikan janji-janji yang berharga. Wah, kalau saudara ingin melihat janji-janji Allah yang berharga, banyak sekali. Janji-janji yang sangat besar diberikan. Kita bersyukur. Maka Petrus menegaskan kembali, apabila kita sudah menerima kasih karunia Tuhan ini, kita hidupnya gak sembrono. Kita hidupnya juga harus sesuai dengan standar Allah. Mengenai perjanjian. Perjanjian akan terjadi bila ada dua pihak. Saya berjanji kepada Mbak Etik. Pihak pertama yang mengucapkan janji. Pihak kedua adalah yang menerima janji. Maka di dalam perjanjian ini harus ada ikatan janji, kontrak, komitmen. Janji ini akan batal apabila salah satu melepaskan janjinya. Janji ini akan rusak, janji ini tidak akan dipenuhi apabila satu memungkiri perjanjian itu. Jadi perjanjian yang diadakan katakan dengan jalan itu, dengan jalan anugerah ini diberikan kepada saudara dan saya. Maka ayat tadi dikatakan yaitu kamu yang dipilih karena nama taat pada Yesus Kristus dan karena percikan darahnya. Maka kamu memperoleh pemeliharaan selama masa hidupmu, pemeliharaan, penjagaan, tuntunan, melindungi, meluputkan dan sebagainya. Bahkan menganugerahkan segala sesuatu yang baik, yang berguna. Menganugerahkan janji-janji yang setia. Kalau ada orang yang sudah memiliki, sudah menerima kasih karunia ini, lantas mereka tidak melakukan. Petrus saja melakukan, mengingatkan. Kalau mereka tidak mau melakukan, Petrus juga menegaskan
supaya kita melihat kasih karunia yang sudah diberikan ini sungguh-sungguh besar. Maka Petrus menulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Kalau kita menjadi orang Kristen tapi tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah berterima kasih atas kasih karunia ini, dan hidupmu sembrono, meremehkan atas kasih karunia ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Paulus menuliskan ini tegas, saudara. Ini bahasa Indonesia enak, saudara. Halus bahasa Indonesia. Tapi kalau kita di Surabaya, kalau pakai bahasa Jawa, Surabaya, nggak enak dirungokno, saudara. Saya baca dalam bahasa Jawa ya. Tapi ojo tersinggung ya. Yang kowe randuwe kabeh. Istilahnya yang kowe orang ngerti bersyukur. Dikatakan matamu picek. Sorry ya. Di bahasa Jawa. Matamu buta. Enak enggak? Enggak enak. Karena Petrus dengan sungguh-sungguh mengatakan ini adalah karya penyelamatan, karya penebusan yang luar biasa. Kalau kita meremehkan, kalau kita tidak menghargai, bahkan hidup kita sembrono, tidak hidup dalam kodrat ilahi, boleh dikatakan di situ. Lek moco dalam bahasa Solo cek halus ya. Mripatmu nang ndi Mas? Jadi ono mripate to. Lek bahasa Jawa asli nih. Matamu picek. Ra enak. Saya nggak ngajari ngomong dulu ya. Saya nggak ngajari itu asli bahasa Jawa nih. Wis saya bacain. Waduh. Makanya kalau orang masuk dalam pelayanan dan semua jemaat ngomong, aku ngasihimu Tuhan dengan segenap jiwaku, aku ngasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Bener lah. Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Lantas ada anak kecil ngomong, pret. Waktu hari Sabtu minggu lalu, ada anak-anak lagi latihan balet, ada papan tulis di situ, ada nggak tahu siapa yang nulis, ditulis sih pret. Iki apa sih pret artine iki? Ternyata wani ngomong tapi gak wani nglakoni. Kau mengasihi Tuhan? Sungguh jangan sampai ada anak kecil ngomong pret. Kau menghargai karya penebusan yang memelihara engkau, yang menganugerahkan sesuatu yang baik, yang menganugerahkan janji-janji yang luar biasa, menganugerahkan janji-janji yang besar. Inilah yang Petrus ingin sampaikan kepada seluruh jemaat, kepada kamu yang sudah dipanggil dan yang sudah dipilih. Kerjakan. Karena janji-janjinya yang dianugerahkan ini luar biasa. Kalau saudara ingin melihat janji-janji Allah yang luar biasa, saudara baca Mazmur 91. Itu pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan selama kita menjalani hidup ini. Banyak, saudara. Tak ringkas cepat ya, Mazmur 91 ya. Nanti saudara baca. Pelan-pelan. Mazmur 91 dari ayat 1 aja. Kita berada dalam lindungannya. Kita berada dalam naungannya, tadi pemeliharaan. Di dalam ayat yang kedua,
ada pertahanan, perlindungan yang Dia berikan. Di dalam ayat yang ketiga, Dia melepaskan dari jerat musuh, penangkap burung, dari penyakit. Di dalam ayat yang keempat, Dia menudungi engkau pakai perisai, bagaikan pagar tembok yang mengelilingi engkau. Maka anak panah si musuh tidak akan kena. Bagaikan perisai, bagaikan pagar tembok. Sehingga engkau bisa di dalam ayat 9, engkau bisa berteduh di dalamnya. Ada perteduhan. Nyaman. Masih kurang lagi. Dalam ayat 11. Malaikat-malaikatnya disuruh, diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalan. Kurang apa? Kurang ajar, gak ngerti. Ya kumang, matamu melek. Ya toh? Ayat yang 12. Yang menatang engkau, gendong engkau. Dalam segala permasalahan Dia menatang, gendong engkau. Di dalam ayat 14, meluputkan, membentengi. Dan yang pada akhirnya di dalam ayat 16, ku kenyangkan engkau dan ada keselamatan. Ini yang Petrus ingin tegaskan. Bahwa pengorbanannya, percikan darah, karya, rencana, penyelamatan ini sangat-sangat berharga. Maka di dalam 2 Petrus 1 ayat 10, ayat terakhir. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Di dalam ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Biar kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini, kita menyadari betapa besar karya penebusan yang ada. Untuk saudara dan saya menjalani hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Dia sudah menyediakan tempat, bahkan anugerah yang tercurah diberikan pada engkau untuk mengganti segala dosamu, untuk mengubah hidupmu, memulihkan hidupmu. Kami bangga memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, yang selalu memperhatikan setiap umatnya. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang. Engkau yang selalu menyertai. Engkau yang selalu melihara kami, melindungi. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami percaya dengan iman kami, Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami semua. Maka sedang jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Engkau dipelihara, engkau dijagai, bahkan engkau diberkati mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua. Lebih dari yang kukira, pengampunan
salibmu, pulihkanku. Kuasa salib Kuasa salib